Aturlah waktumu untuk memulai devosi tepat waktu. Siapkan Alkitab, alat tulis dan jurnal refleksi. Carilah tempat yang tenang, dengarkanlah video devosi, dan refleksikanlah devosi yang sudah kamu dengar. Hai kelas 3 dan kelas 4, senang sekali rasanya hari ini kembali lagi kalian berjumpa dengan Ibu Sonia untuk devosi. Nah, sebelum memulai devosi kita, Ibu Sonia ingin mengajak kalian semua untuk membuka di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa, kami begitu bersyukur Engkau boleh pimpin kami hari ini sehingga kami boleh kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar Engkau pimpin sehingga bisa menjadi berkat dan pedoman bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, renungan hari ini terambil dari kitab Efesus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17 tentang Allah memberikan iman kepada bangsa-bangsa. Ibu Sonia akan membacakan ayatnya buat kalian semua dan silakan menyimak. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Demikianlah firman hari ini. Nah, anak-anak, Ibu Sonia akan memulai dengan pertanyaan seperti ini. Ya, kalian bisa baca. Bagaimana bangsa-bangsa lain bisa berbagian di dalam iman yang diberikan kepada Abraham, Daud, dan Israel, dan kita pun mendapatkan iman yang sama. Nah, jadi dalam kitab Matius yang kalian pernah pelajari tentang silsilah Yesus, tentang keturunan Daud yang dimaksud untuk membangun bait Allah yang sesungguhnya ternyata bukan Salomo. Nah, tetapi yang dimaksudkan adalah Kristus, ya, sampai kepada Kristus yang menjadi sumber yang utama dari segala sesuatu. Jadi Salomo ini adalah seorang raja yang sangat bijaksana. Salomo merupakan bayang-bayang, contoh nyata yang ingin dan akan menggambarkan tentang Kristus, yaitu raja yang sesungguhnya dengan bijaksana dan dengan kuasanya akan memerintah dalam kerajaan Allah. Begitu ya anak-anak ya. Sehingga Rasul Paulus dalam kitab Efesus yang kita baca hari ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa di dalam Kristus itulah Allah memberikan kita iman kepada seluruh bangsa-bangsa lain. Jadi Ibu Sonia nih mau cerita sedikit. Jadi zaman dahulu begitu ya, pada zaman dahulu, zaman raja-raja, ternyata bangsa lain itu boleh pergi ke bait Allah. Siapa saja boleh pergi dan menginjakan kaki di bait Allah. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh, yaitu selain yang bukan Israel atau bangsa-bangsa lain itu tidak boleh melewati satu pagar tembok yang menjadi batas antara bangsa Israel dan bangsa lain. Artinya hanya bangsa Israel yang boleh melewati pagar tembok tersebut. Jadi bangsa yang lain nih anak-anak, bangsa lain selain bangsa Israel ini hanya boleh di luar. Mereka boleh menginjakan kakinya di luar dari tembok pembatas yang sudah diberikan pada bait Allah. Wah, sedih sekali ya, mereka nggak boleh masuk sampai ke dalam. Lalu jika mereka melewati atau melewati tembok pemisah itu, tembok pembatas itu, maka yang terjadi adalah mereka bisa dihukum mati. Kenapa demikian? Karena bangsa-bangsa lain yang bukan Israel itu ketika mereka melanggar tembok itu, mereka
dianggap telah mencemarkan bait Allah. Ya, mereka telah mencemarkan bait Allah sehingga mereka perlu dihukum. Ya, jadi zaman itu mereka sangat takut untuk melewati tembok pemisah antara Israel dan bukan Israel untuk masuk ke dalam bait Allah. Tetapi anak-anak, luar biasanya adalah Paulus di sini di dalam kitab Efesus ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya bait Allah yang sesungguhnya adalah Kristus. Adalah Tuhan Yesus, dan di dalam Tuhan Yesus, dalam Kristus tidak ada bangsa Israel atau bukan Israel. Begitu ya, tidak ada lagi pembeda, pemisah. Karena Israel sejati, umat pilihan Allah sejati. Ya, Israel ini kan dikatakan sebagai umat pilihan Allah, sehingga bangsa Israel yang sejati adalah mereka yang beriman kepada Kristus. Di dalam Kristus tidak ada pemisah lagi, ya, pemisah atau tembok yang membatasi antara bangsa Israel dan bukan Israel, tetapi semuanya menjadi Israel sejati atau umat pilihan Allah yang dikasihi oleh Allah, ya, ketika beriman kepada Kristus. Ya, jadi kita bersyukur sekali anak-anak hingga pada saat ini kita masih dikasih kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dari seluruh penjuru, seluruh bangsa dan sebagainya, ya. Jadi yang kita pelajari hari ini bagaimana Allah itu memberikan iman kepada kita umat Israel, sehingga kita bisa datang kepada Allah. Ya, walaupun kita manusia gak akan pernah bisa mencari Allah karena siapa kita berdosa, begitu ya. Tapi Allah kasih kita iman, ya, yang bukan keturunan Israel secara fisik, tetapi di dalam Kristus, dengan dikirimkannya Kristus bagi kita, anaknya oleh Allah, kita beroleh iman sejati itu. Kita dapat datang kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu Sonia bagikan untuk anak-anak semuanya hari ini. Kiranya terus berdoa supaya kita benar-benar imannya itu tetap teguh di dalam Kristus dan tidak mudah goyah di tengah keadaan dunia sekarang, ya, yang semakin sulit. Jangan lupa kalian, Ibu Sonia reminder untuk menuliskan refleksi pada jurnal refleksinya, ya, supaya tidak menumpuk jurnal devosi yang harus kalian tuliskan. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah yang baik bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman pada devosi hari ini. Kiranya kami begitu bersyukur, kami diingatkan bahwa Allah mengasihi kami hingga memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kami dan membawa kami kembali kepada Tuhan, sehingga kami tidak semakin jauh daripada Tuhan. Pimpin aktivitas kami hari ini dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.